Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Dengan keberagaman ini membuat bangsa kita berbeda dengan bangsa lain. Namun di balik keberagaman ini banyak terjadi konflik, salah satunya rasisme. Rasisme ini biasanya disebabkan oleh perbedaan baik antara suku, agama, ras, dan sebagainya. Seharusnya kita sebagai generasi milenial Indonesia harus menghilangkan konflik tersebut. Dengan cara apa? Salah satunya dengan toleransi satu dengan yang lain. Dengan menjunjung tinggi toleransi dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Dan dengan itu peluang terpecah belahnya bangsa kita pun tidak akan terjadi. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas sehingga dengan rasa solidaritas. Nah, sekarang kita kembali melihat masa lalu di mana para kaum muda ikut mengambil peran dalam kemerdekaan Indonesia ini. Salah satu contoh peran pelajaran saat bersejarah yaitu mahasiswa Al-Azhar yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Mesir dengan melakukan tindakan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan secara de facto dan de jure. Dengan dilakukannya diplomasi ini, negara Mesir mulai mengakui dan akhirnya banyak negara lain yang ikut mengakui dengan tersebarnya berita kemerdekaan dari radio nasional hingga radio internasional. Peran suatu pelajar memang tidak harus seperti yang dilakukan para pelajar dahulu saat masa kemerdekaan. Kita bisa lakukan dengan cara yang kecil dan sederhana, tapi sudah menunjukkan rasa nasionalisme dan juga menguntungkan bagi bangsa. Salah satu caranya dengan memperkenalkan budaya bangsa dengan menguploadnya di sosmed sebagai tanda cinta tanah air. Kaum milenial sangat erat dengan perkembangan teknologi, maka tentunya perkembangan itu yang kita sia-siakan, justru harus kita budayakan kembali dan lebih mengarah ke nasionalisme. Namun di samping itu terdapat sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, orang luar akan menjadi tahu salah satu budaya yang ada di Indonesia. Kita juga dapat meningkatkan potensi pariwisata karena ketertarikan dengan budaya kita, sehingga mereka ingin melihat langsung dan secara tidak langsung membantu di bidang ekonomi dan pariwisata. Dan sisi negatifnya, kita menjadi bangga akan budaya sendiri, sehingga membanding-bandingkan dengan budaya lain. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sisi negatif tersebut ialah dengan tidak bersikap berlebihan dalam membandingkan budaya yang kita miliki untuk menghindari timbul sikap chauvinisme. Di zaman now, peran generasi milenial sangatlah diharapkan, mengingat ide-idenya yang selalu segar, pemikirannya yang kreatif dan inovatif, yang diyakini akan mampu mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik lagi, dan membuat negara kita lebih maju dan lebih berkembang. Sebelumnya, Indonesia itu termasuk bagian mana sih? Negara berkembang atau negara maju? Kalau masih bingung, mari simak video berikut ini. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Ciri negara maju adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kesempatan kerja yang memadai. Selanjutnya, negara berkembang. Negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Ciri dari negara berkembang adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesempatan kerja yang kurang memadai. Dari video tersebut, kalian bisa tahu kan Indonesia termasuk bagian mana? Ya, Indonesia termasuk di bagian negara berkembang. Berikut diagram-diagramnya. Meskipun negara Indonesia merupakan negara berkembang, negara Indonesia sudah pernah menjalin kerjasama internasional, salah satunya dengan negara Korea Selatan. Seperti yang baru-baru terjadi di tahun 2020 kemarin, Indonesia perkuat kerjasama bilateral dengan Korea Selatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Di dalam kerjasama ini,
kita harus menjaga baik kepercayaan negara lain dalam menjalin kerjasama agar tetap bisa bekerja sama internasional. So in conclusion, Indonesia is declared to be developing because it is still not optimal to meet the standards of developed countries, both in terms of education, per capita income, job opportunities, and so on. For that, let us as millennials help in developing our country to be more advanced.